Horas, berjua-jua untuk kita semua. Ini adalah video ke-8 kritik dan penyanggahan atas penyesalan sejarah Batak yang dilakukan Guru Gembul di laman YouTube-nya. Kita tidak akan membicarakan untuk diskusi lagi, kita akan langsung ke poinnya. Mari kita tambah kerumitannya. Pada abad ke-14, datanglah ke Sumatera seorang penjelajah paling terkemuka di dunia, yaitu Ibnu Battuta. Dia telah melaporkan perjalanannya dalam sejarah tentang suku-suku dan tentang budaya dan wilayah mana yang telah ia singgahi. Dia singgah di Sumatera. Kemudian dia menjelaskan bahwa pada abad ke-14 itu dia berkunjung ke Sumatera Utara dan dia bertemu dengan orang-orang Batak. Tidak pernah Ibnu Battuta berkunjung ke Sumatera Utara dan tidak pernah dia bertemu dengan orang-orang Batak. Yang dilakukan adalah singgah di kerajaan Sumatera, itu daerah Kabupaten Aceh Utara atau sekitar Lok Sumawe. Kini bukan Sumatera Utara, tapi yaitu bagian Sumatera bagian utara. Dan hingga kini saya tidak menemukan dia bertemu Batak dari buku perjalanannya. Raja Sumatera yang bernama El Manik El Jahir Jamaluddin sendiri adalah seorang pakar hukum Islam, artinya ulama besar. Jadi siapa yang mengislamkan siapa? Apakah Ibnu Battuta sepadan dengan orang yang dipanggilnya sebagai Profesor Hukum Islam? Orang-orang pedalaman, orang-orang pesisir, dia sudah bertemu keduanya. Kemudian ternyata orang-orang pedalaman atau orang-orang Batak itu sudah banyak yang memeluk agama Islam. Bahkan dia sendiri, Ibnu Battuta, menuntun beberapa orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Oke, itu adalah laporan dari Ibnu Battuta, salah seorang penjelajah yang otoritatif terkait dengan laporan-laporan perjalanannya. Ibnu Battuta adalah otoritatif pada laporannya, tapi Guru Gembul tidak otoritatif. Tidak ada disebutkan dia mengislamkan apalagi terutama orang Batak, karena dia tidak pernah sampai ke tempat yang namanya Batak atau bertemu dengan orang Batak. Seperti sebelumnya dikatakan bahwa Raja Samudra itu adalah pakar atau ulama besar Islam, dan beserta Ibnu Battuta mereka bersolat di masjid dan berbicara setelah solat. Jadi tolong dipelajari Guru Gembul, jangan asal mengutip terutama dari lawan Wikipedia yang banyak disalahgunakan. Tetapi yang lebih unik lainnya lagi adalah kalau kita tanya pada sejarah orang-orang Batak yang ditulis oleh orang-orang Batak modern, mereka menyebutkan bahwa orang-orang Batak tidak pernah bertemu dengan orang-orang Islam kecuali setelah mereka ditaklukkan oleh orang-orang Minangkabau pada abad ke-19. Ya, ini saya menggabungkan siapa yang dimaksud dengan orang-orang Batak modern itu. Kita akan coba ambil semua referensi bagaimana sebenarnya posisinya. Tahun 1515 dalam buku Suma Oriental of Tommy Pires menyebutkan Raja Batak Tamyam atau Tomyajo dipercaya di sekitar Setamyang Provinsi Nangru Aceh Darussalam kini adalah kesatria Islam. Dia sebut he is a Moorish knight yang sering melakukan perjarahan di perairan. Menantu Raja Aru disebut sangat kaya raya sekali. Kemudian tahun 1539 disebut Raja Batak Anggisori Timur Raya yang bertemu dengan Fernand Mendes Pinto di Pananio. Menulisnya sudah dipengaruhi oleh hukum Muhammad atau sudah dipengaruhi Islam. Alasan perang dengan Aceh disebut karena dia dijodohkan dengan saudari Sultan Aceh tapi harus menceraikan istri yang sudah dinikahinya 20 tahun. Karena penolakan itu terjadilah perang. Saya kira dalam persepsi adat Batak yang ada di semua puaknya saat ini adalah jika kita menikah kepada seorang perempuan, maka orang tua perempuan itu adalah raja kita. Itu adalah pernyataan tunduk secara adat. Jadi intinya dalam hal ini Raja Batak tidak mau tunduk kepada Sultan Aceh. Kemudian masih dari cerita Fernand Mendes Pinto. Alasan sakit hati Raja Batak ke Aceh adalah saat peperangan yang hampir 23 hari di gunung bernama Serendam, terjadilah perdamaian diinisiasi oleh Sultan Aceh. Aceh setuju memberi 5 batang emas, lalu Raja Batak akan menikahkan anak tertua dengan saudari Sultan Aceh. Ternyata perjanjian itu hanyalah untuk menunda waktu, adalah siasat dari Aceh yang untuk menunggu bantuan 300 tentara Turki. Lalu setelah kekuatannya penuh, dia menyerang kembali kerajaan Batak yang tidak siap karena percaya pada perjanjian itu. Lalu kerajaan Batak kehilangan Cakur atau Nagur dan Lingga yang menewaskan 3 raja anak Batak. Jadi dalam
Kalimat-kalimatnya saat bertemu dengan Ferdinand Wisesus Pinto, Raja Batak sangat-sangat sakit hati sekali dengan Sultan Aceh. Ini adalah salah satu alasan mungkin kenapa Raja Batak itu tidak mau masuk Islam, dan kenapa Barus yang sudah sangat dipengaruhi Islam, Singkil dipengaruhi Islam, dan seputaran daerah yang dihuni orang Batak sudah Islam, tapi tetap banyak orang Batak tidak mau masuk Islam. Selanjutnya kita lihat apa yang dilakukan ipar atau saudara Raja Batak yang bernama Akuiran Dabolai saat sudah 17 hari di Malaka. Dia sebelum berangkat pulang ke tanah Batak berdiri di depan pintu gereja menghadap gereja lalu berdoa. Dia berjanji akan tahap pada hukum Portugal dan mengikuti hukum suci, maksudnya hukum gereja, di mana terkandung di dalamnya keselamatan semua yang lahir di dunia. Selanjutnya dia berjanji di negara Batak dia akan membangun kuil, maksudnya ini gereja mungkin yang indah sebagai cinta abadi, di mana semua jiwa yang hidup akan berlutut memujanya, menyatakan Tuhan Kristen seperti yang selalu dilakukan penyair hingga saat ini tanah Portugal. Dan dia berkomitmen kepada Tuhan yang dipercaya di depan gereja di Malaka bahwa Raja Batak juga akan setia dengan Raja Portugal. Tahun 1600-an ada dua ulama bersaudara, yaitu yang pertama anak yang paling besar, Syekh Ali Pansuri, yang mendirikan Lipat Gajang di simpang kanan, ini daerah Singkil, yang telah menjadi Syekh Hamzah Pansuri mendirikan Dayak Oboh di simpang kiri Rundeng. Jadi Syekh Ali Pansuri ini adalah orang tua dari ulama besar Abdul Raub Bergedal, Abdul Raub Al-Pansuri atau Tengku Syah Kuala. Kemudian dia mempunyai seorang adik ulama sufi besar, Hamzah Al-Pansuri. Buku ini dikutip dari buku Abdul Hadi dan LK Ara, yang mendirikan Dayak Oboh di simpang kiri Rundeng. Keduanya adalah di tempat yang bernama Singkil saat ini, bukan di pesisir. Menjadi unik karena Hamzah Pansuri mengaku dia seorang Melayu seperti puisinya mengatakan Hamzah Pansuri di negeri Melayu, tempatnya kapur barus dalam kayu. Tapi informasi zaman William Marsden sampai saat ini masih banyak orang-orang di Singkil itu mengaku sebagai Batak atau keturunan Batak. Apakah kedua ulama ini, An Pansuri bersaudara ini masuk Melayu atau keturunannya yang menjadi Batak? Belum ada informasi yang jelas, kita tunggu konfirmasi dari keluarga. Hamzah Al-Pansuri inilah yang ditentang oleh kemenakannya anak dari abangnya ulama besar. Yang menentangnya adalah Abdul Raub Al-Pansuri. Ini dalam masalah filsafat ketuhanan atau wadatul wujud. Kalau saya tidak salah, Hamzah Al-Pansuri inilah ulama besar sufi Indonesia yang pengaruhnya masuk ke Jawa dan seantero Nusantara. Kronik Barus pada tahun 1872. Menurut buku A Malay Frontier, Unity and Duality in Sumatran Kingdom oleh Jane Drakat, dia menulis manuskrip itu pada tahun 1872, ditulis ulang oleh Sultan Marah Laut dari naskah lama. Jadi saat itu Padri belum berkuasa atau belum ada. Ada dua buku dalam naskah itu, yaitu Kronik Barus Hulu dan Kronik Barus Ilis. Keduanya sudah menyatakan memeluk agama Islam. Barus Hulu adalah dinasti Pasaribu yang dimulai oleh Sultan Ibrahim Shah Pasaribu, yang dinyatakan dalam kronik itu berasal dari Tarusan atau Darmasraya, Sumatera Barat. Tetapi pihak keluarga mengatakan dari Baruslah orang tua Sultan Ibrahim Shah menuju ke Tarusan dan kembali ke tanah leluhurnya. Dari mereka menyatakan keluarga yang ada di Barus adalah asli marga Pasaribu, dan dinasti Hilir yang mengaku asli Batak bermarga Pardosi. Semuanya sudah memeluk Islam sebelum ada Padri. Barus Hulu dikenal sebagai Barus kini. Barus Hilir sebagian menyebut sebagai daerah Singkil. Jadi kerajaan Barus itu dari Singkil sampai ke Sibolga saat ini. Jadi sebelum ada Padri, Islam sudah dianut jadi agama banyak orang Batak yang tinggal di pesisir. Dan seperti mereka berdua ini, budaya mereka sudah terpengaruh dengan budaya Melayu, sehingga kronik Barus itu berbahasa Melayu beraksara Jawi.
Kemudian pada masa Padri itu adalah kekuatan gabungan dari Batak, Melayu, dan Minang. Tokoh-tokohnya ada kekuatan itu juga pasukannya kekuatan itu juga. Jadi tidak cocok seperti Guru Gembul katakan bahwa Minang menaklukkan tanah Batak dan mengislamkan, karena Padri itu betul-betul efeknya sangat besar sekali terhadap orang Batak, orang Melayu, dan orang Minang sendiri, termasuk hancurnya kerajaan Pagaruyung. Kita akan melihat dua tokoh besar Padri sebelum zaman Tuanku Iman Bonjol. Yang pertama adalah Tuanku Tambusai. Dari catatan yang ada dari sumber website Dinas Sosial Provinsi Riau menyatakan nama kecilnya adalah Muhammad Saleh atau Hamonangan Harahap. Jadi dia adalah orang Batak yang sudah Islam sebelum bergabung dengan Padri. Ini sumber pertama. Kita masukkan ke sumber kedua. Dari buku Greget Tuanku Rau karya Basir Al-Hamidi Harahap menyatakan Tuanku Rau itu bernama Hamonangan Harahap atau Haji Muhammad Saleh bin Imam Maulana Kadi bin Haji Ibrahim Sultan Malenggang. Jadi bisa dikatakan kakeknya sudah memeluk Islam menurut buku Greget Tuanku Rau oleh Basir Al-Hamidi Harahap. Menurut buku Tuanku Rau karya Mangaraja Onggang Perlindungan, Hamonangan Harahap diberi gelar Tuanku Tambusai. Judul buku saat mengajukan Tuanku Tambusai sebagai pahlawan nasional menuliskan seperti berikut: Pahlawan Nasional Tuanku Tambusai dalam kurung Hamonangan Harahap garis miring Muhammad Saleh. Hal ini dibantah oleh Hamka dalam bukunya, tetapi inilah ada 4 sumber yang menyatakan itu. Tokoh besar yang kedua adalah Tuanku Rau. Dari catatan-catatan yang dapat bisa dikatakan versi Batak atau versi pihak dari tanah Batak, dia adalah marga Siniambera menurut buku Tuanku Rau karya Mangaraja Onggang Perlindungan Siregar. Dan dikatakan juga dalam itu menurut informasi yang didapat oleh Basir Al-Hamidi Harahap lewat catatan dari Tuanku Imam Bonjol menyatakan Tuanku Rau itu adalah Pakih Muhammad, ayahnya orang Huta Godang. Apakah ini Huta Godang ini Mandailing masih menjadi pertanyaan. Kemudian ada satu sumber dari Guru Kenan Huta Galung yang menuliskan buku catatannya tahun 1920 dan diterbitkan 1922. Menurutnya dia adalah keturunan Opu Paltiraja yang beristri baru 16 saudari Sisingang Mangaraja. Jadi kalau dilihat dari cerita-cerita di Samosir, di Urat, Opu Paltiraja adalah marga Sinaga. Di sini saya ada sebuah videonya, itu Pongking Nangol-ngolan Gar Tuanku Rau di dalam halaman YouTube Sejarah Batak ini. Silahkan di Batak itu bukan Batak saja, tapi gabungan Batak, Melayu, Minangkabau untuk memurnikan Islam seperti yang mereka pahami. Dan korbannya juga tidak tanggung-tanggung, orang Melayu, Batak, dan Minangkabau termasuk kerajaan besar Pagaruyung. Jadi saya tidak tahu statement dari Guru Gembul dapat dari mana, sementara orang Minang sendiri tidak akan pernah berkata seperti yang Guru Gembul lakukan seperti ini. Kita kembali ke Mandailing. Disebut dalam catatan T.J. Weir tahun yang keluar tahun 1846, generasi Sibarwar generasi ke-9, ya ini Raja Gunung dan Maharaja Gunung sudah menjadi Islam. Jadi menurut buku yang ditulis oleh Guru Kenan, lihat video YouTube-nya tentang Tuanku Rau, Pongki Nangol-ngolan Gelar Tuanku Rau, ada di laman YouTube saya kutip, dinyatakan bahwa yang di pertuan inilah yang ditaklukkan oleh Tuanku Rau. Artinya dialah pemimpin dari Mandailing. Setelah diuraikan dari yang atas, hanya sedikit yang kita bisa lihat, tapi ini adalah satu yang wah. Barus adalah kilometer 0 Islam Nusantara. Kok bisa begitu ya? Kenapa bukan Aceh? Apakah ini ada hubungannya dengan Al-Fansuri bersaudara? Atau masih ada yang lain? Saya kurang tahu. Jadi sekian dulu dari saya. Jangan lupa subscribe, ikuti, komentari, dan bagikan. Awas, menjua-jua,
Biajua untuk kita semua.